Kajian Islam. Maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan uji pada hari kiamat. Diuji. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan orang-orang kafir yang belum sampai kepadanya dakwah. Misal kalau zaman sekarang kan umumnya insya Allah dakwah sudah sampai ya, karena medsos luar biasa masuk ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Tapi ada zaman-zaman dulu, kita anggap sebelum ada handphone, sebelum ada internet, mungkin berapa puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu. Gitu kan. Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi beberapa ratus tahun yang lalu itu belum ada mungkin orang yang ada beberapa pelosok yang belum sampai. Maka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti datangkan mereka di depan neraka, lalu Allah suruh mereka loncat ke neraka itu. Buang dirinya sebagai bentuk patuh enggak kepada Allah. Kata Nabi SAW, dan kalau mereka yang patuh sengaja mau melemparkan dirinya ke neraka karena patuh kepada Allah, yakin Allah Tuhannya, maka mereka tidak akan disentuh sedikit pun oleh panasnya api neraka itu. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Karena dasarnya orang ini kalau sampai padanya berita, dia akan beriman. Terbukti waktu disuruh loncat ke neraka oleh Allah, dia mau. Dan yang tidak mau berarti dia akan kufur kalaupun datang risalah kepadanya. Tapi ini khusus orang-orang yang tidak sampai padanya dakwah, gitu kan. Zaman-zaman dulu di pelosok-pelosok muka bumi ini, ya. Allahu alam kalau zaman sekarang masih ada, gitu. Karena saya dengar ada beberapa perkampungan-perkampungan di pelosok bumi ini mungkin yang belum terjangkau. Orang-orangnya baru ditemukan, ya, mereka hidupnya masih sangat alami dengan alam dan seterusnya. Itu mungkin bisa kita bahasakan contoh-contoh seperti itu. Tapi di zaman dulu mungkin banyak terjadi ini. Itu termasuk yang kita ambil di sini tentang masalah pelajaran pertama, anak-anak ya, yang meninggal sebelum balik masuk ke dalam surga, dan di sini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian di sini pelajaran yang kedua yang kita ambil tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan kalau kita baca secara literal, Allah bertanya ya, kepada mereka, kenapa kalian tidak mau masuk surga? Kenapa mereka cemberut? Ini kalau tidak difahami secara ilmu yang benar, orang akan menilai, tanda kutip ya, seakan-akan Allah ada yang Allah tidak tahu. Nah, gitu. Kenapa harus Allah perintahkan anak-anak ini masuk surga terus masih ada yang tidak mau masuk surga dan seterusnya? Ini ada sebuah riwayat menjelaskan masalah itu. Riwayat yang sahih mirip dengan ini berbunyi, nanti akan terdengar suara gemuruh di depan pintu surga. Lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, kata Nabi SAW, suara apakah itu? Sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Allah menanyakan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Tapi Allah menjadikan itu sebagai proses interaksi antara Allah sang pencipta dengan para malaikat. Ya, untuk membuat kita ini manusia tidak punya hujjah lagi. Enggak punya bantahan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Maka Allah buat proses seperti ini. Allah bisa saja masukkan ke surga tanpa harus menjelaskan kepada manusia kenapa. Allah bisa masukkan ke neraka ciptaannya tanpa menjelaskan kenapa. Tapi Allah SWT tidak turunkan syariatnya, Allah jelaskan, Allah segala macam gitu. Jadi pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak faham. Maka hadis sedangkan menjelaskan tadi, akan terdengar gemuruh di depan surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya suara apakah itu, sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Maka mereka berkata itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke surga. Lalu Allah berfirman, masukkanlah mereka bersama orang tuanya ke dalam surga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah keutamaan bagi orang yang memiliki anak meninggal sebelum balik. Ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan poin yang sebelumnya tadi, hadis sebelumnya, hadis 104. Kalau ada orang, tentu anak ini beda ya. Subhanallah, anak ini tidak ada istilah mantan anak. Ini. Tapi kalau pasangan cerai, ada dikatakan mantan istri, mantan suami. Tapi anak gak mungkin. Gitu. Mereka sekali lahir ya sudah statusnya anak kita di dunia dan di akhirat, gitu kan? Maka setiap ayah dan ibu pasti punya kedekatan jiwa dengan anaknya. Kenapa di sini dalam hadis hanya disebutkan anak? Kenapa bukan saudara? Kenapa enggak ada orang tua? Karena ulama, karena anak punya kedekatan jiwa tersendiri.
Mereka punya kedatangan jiwa. Kapan kita baik sama mereka di masa kecil, mereka akan bakti sama kita di masa tua. Gitu kan. Mereka termasuk amal-amal jariah. Bahkan anak-anak ini bisa mengejutkan orang tuanya, gitu kan, dengan pahala yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari, pada hari kiamat nanti ada orang di surga diberikan pahala bergunung, atau pada saat mau masuk surga diberikan pahala bergunung-gunung dan diangkat derajat yang sangat tinggi, derajat sangat tinggi di surga. Karena mereka tahu ini belum pernah mereka buat, maka mereka mengatakan, dari mana ini pahala-pahala ini, derajat tinggi ini? Maka para malaikat mengatakan, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi manfaatnya besar sekali gitu ya. Seperti itulah. Maka di sini ada keutamaan tersendiri. Kalau Allah SWT karunia bapak ibu anak, maka bersyukurlah kepada Allah SWT tentunya. Dan ini tanpa menyinggung orang yang belum dikarunia anak tentunya. Nanti kita coba berikhtiar, kita coba berdoa. Yang belum dikarunia terus berusaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang sudah Allah berikan. Jangan malah disiksa anaknya. Banyak orang begitu. Dia jadikan anak itu sebagai ajang emosi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pukul, diusir. Akhirnya menjadi anak-anak yang rusak. Yang rusak di masyarakat. Kita temukan yang jadi preman-preman segala macam, memang broken home di rumah gitu. Rusak semuanya karena orang tuanya kasar, taunya benci sama dia, taunya cuma dimarahin dan segala macam hal. Kita justru terbalik, rawat mereka dengan baik, jadikan mereka sebagai amal jariah. Apalagi kalau bapak ibu dikarunia anak perempuan, itu luar biasa keutamaannya. Sampai tentu anak laki-laki sama perempuan kita harus adil, tapi kalau Allah karunia anak perempuan, orang-orang Quraisy benci dengan itu. Mereka nggak suka dulu sebelum Islam ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau Allah kasih mereka anak perempuan, muka mereka memerah dan marah. Dan mereka cuma bisa punya dua pilihan pada saat itu. Mereka mempertahankan anak perempuannya tapi malu di tengah-tengah masyarakat. Karena dianggap anak perempuan tidak akan punya kedudukan. Gak bisa jadi kepala suku, gak bisa jadi prajurit perang, gak bisa jadi panglima perang, gak bisa kerja cari nafkah, gak bisa begini dan begitu. Perempuan hanya sekedar dianggap tempat untuk melahirkan anak, selesai. Maka mereka umumnya mempertahankan dalam kondisi malu atau membunuh anaknya hidup-hidup. Kita sudah tahu Allah turunkan banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah Allah menegur mereka. Wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Pada saat anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kenapa? Dosa apa mereka lakukan? Maka Nabi SAW memotivasi kaum muslimin, mengatakan siapa yang dikaruniai oleh Allah 3 orang anak perempuan, dia urus dengan baik sampai balik. Ya, balik ini bisa bermakna juga menikah ya. Maka kecuali dijamin baginya surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau 2, kata Nabi 2 juga. Riwayat lain kalau 1 ya Rasulullah 1 juga. Karena anak perempuan beda kita menjaganya sama anak laki-laki. Nah, laki-laki tidak akan pernah kenal hamil di luar nikah. Naudzubillah, walaupun dia berzina, nggak ada hamilnya kan gitu. Nggak ada malunya di masyarakat. Ada tapi tidak sebesar kalau perempuan. Sekali tercoreng, coreng namanya, coreng nama keluarganya semua, gitu kan. Sekali perawannya pecah bukan pada suaminya, maka sudah cukup merusak citranya di mana-mana gitu. Maka menjaganya beda gitu kan. Kalau anak ini luar biasa keutamaan-keutamaannya. Tapi kita harus tetap berlaku adil. Anak laki-laki pun berlaku adil. Kalau ada yang bertanya kenapa perempuan didahulukan dari sisi keutamaannya, sebagian ulama coba menjawab masalah itu, mengatakan karena anak perempuan memang batas dia berbakti pada orang tuanya ada, hanya sampai dia menikah kan gitu. Dia setelah menikah juga boleh berbakti tapi tidak sebesar anak laki-laki. Kalau sudah menikah perempuan dia harus bakti nomor 1 kepada suaminya. Suaminya bilang jangan keluar, orang tuanya bilang keluar, maka dia tidak boleh keluar. Kan gitu. Tapi kalau anak laki-laki mau sudah menikah atau belum menikah sama, orang tua nomor 1. Gak boleh didahulukan istrinya. Bahkan bisa masuk dalam bab durhaka. Ya, kalau istrinya bilang pilih saya atau ibumu, ya tentu ibunya. Gak mungkin ini. Makanya jangan muslimah jadi bodoh di sini selalu mengatakan itu pada suaminya gitu kan. Pilih saya, kok kalau ibumu selalu perhatian, kalau saya enggak, pilih saya atau ibumu. Ya pasti ibunya lah, gitu kan. Enggak boleh seperti ini. Dan siapapun perempuan atau suami, istri yang coba membuat suami durhaka sama ibunya, maka pastikan dia akan dikasih anak oleh Allah yang durhaka sama dia. Karena dia menjadi penyebab suaminya justru tidak bakti, gitu kan. Lagi weekend, mungkin suami lagi mau ketemu orang tuanya, enggak, lebih dahulukan ke mall. Temani dulu ketemu mertua, ketemu orang tua. Setelah itu baru kita jalan hajat kita. Kesempatan mengejar pahala. Apa yang dipanen pahala dari orang yang melakukan amal soleh dan kita penyebabnya, kita akan dapat pahala yang sama loh. Jadi misal istri mengatakan, malah dia ingatkan suaminya, itu ibu sudah lama loh kita nggak datangin, kita kesana dulu yuk. Misal suaminya lalu datang berbakti, maka suami dapat pahala berbakti, istri dapat pahala bakti itu. Karena dia kan yang menyuruhnya, dia memotivasi untuk itu.
Sama kalau saya pergi mengisi sholat, saya motivasi orang, ayo sholat yuk, lalu dia ke masjid, saya juga panen pahalanya, gitu kan? Contoh saja, maka harusnya seperti itu keadaannya. Itu juga pelajaran di sini yang bisa diambil daripada hadis, ya. Jadi pelajaran kedua, pertanyaan Allah Azza wa Jalla di sini bukan berarti Allah tidak faham, tapi Allah mengetahui masalah itu, cuman Allah menutup semua celah, nah, pertanyaan dan pembantahan hamba pada hari kiamat. Tidak ada hujah lagi mereka. Selanjutnya adalah hadis yang 106. Ini mirip semuanya. Hadisnya Hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ibnu Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula, lam arda laka thawaban dunal jannah. Riwayat Ibnu Majah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan atau musibah pertama kali datang, hari pertama kematian, hari pertama bangkrut, hari pertama dan seterusnya, atau hari-hari pertamanya lah, sepekan pertama, sebulan pertama, maka aku tidak ridho memberikan untukmu pahala selain surga. Poin penting dalam hadis ini teman-teman sekalian, kita harus tahu, dan ini sudah sering kita ingatkan, kita ulangi lagi. Ada sunnatullah yang Allah ciptakan, ada sistem berpasang-pasangan, pergantian siang, pagi dan malam, laki-laki dan perempuan, lapar dan kenyang, ya, muda dan tua, gitu kan, senang dan sedih, memang begitu. Ini sunnatullah, berpasang-pasangan. Tidak mungkin teman-teman kita hidup di muka bumi ini semuanya hidup kita enak, nggak ada itu. Camkan itu baik-baik, tidak ada. Nggak ada orang dari pertama lahir sampai mati nggak ada cobaannya, nggak ada. Mau kafir atau beriman. Karena Allah bilang dalam Al-Baqarah 155 masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, ya. Di sini. Wa lanabluwannakum bisyai', dengan sedikit. Sebenarnya bagi Allah itu sangat sedikit. Mungkin manusia kadang-kadang menganggapnya besar, gitu. Minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, meninggalnya jiwa, dan juga hasil-hasil panen atau hasil bisnis, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pasti orang akan melalui masa-masa itu. Kita harus sebagai seorang muslim, dianjurkan dalam Islam menyetarakan antara syukur dalam nikmat yang sedang ada, sabar pada saat cobaan sedang datang. Ini nggak boleh nggak setara. Jadi sebagaimana kita gembira nikmat itu kita terima, kita juga gembira kalau cobaan sedang ada. Harusnya setara itu. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, dan ini hadis mestinya menyentuh hati orang-orang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang ridho dengan keputusanku, ya, takdirku yang aku takdirkan, maka dia memiliki ridho. Dan siapa yang membangkang dengan keputusan itu, maka dia akan dapat kemurkaanku. Riwayat lain, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengatur itu. Dalam riwayat lain dijelaskan, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah enggak buat enak saja hidup kita selamanya? Allah jelaskan, Allah pencipta lebih faham masalah itu. Kalau seandainya Allah meluangkan semuanya rezeki kepada hambanya, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau enggak ada sakit, enggak ada gangguan, enggak ada segala macam, manusia ini akan, ya, melakukan banyak kerusakan. Ini akan merem mereka dan membuat mereka sadar ada yang Tuhan Allah yang sedang mengawasi dia. Seperti itulah. Jadi kalau tidak ada itu, tidak ada kontrol jadinya. Jadi akan lost semuanya. Seperti itulah. Jadi cobaan ini teman-teman adalah sesuatu yang harusnya kita nikmati. Ada sebuah hadits Nabi juga yang berbunyi, ketahuilah, ada hamba-hamba beriman, kata Nabi SAW. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang mendekati imannya para nabi-nabi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa cobaannya kok berat sekali, itu bertanda keimanan, ya. Untuk jadikan sebagai bahan, ya, introspeksi diri, memperbaiki kalau ada kesalahan, sekaligus kita bersabar mengejar pahala. Kalau memang kita anggap kita tidak buat salah, berarti cobaannya sedang datang. Tiba-tiba jalan orang caci maki lah, apalah segala macam, kita nggak ada kesalahan sebelumnya, maka itu berarti peninggian derajat, gitu kan. Kata Nabi SAW, orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi.
Ketahuilah, orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, maksudnya orang yang sudah sampai pada level tingkat iman yang tinggi, mereka diuji oleh Allah sampai pada tingkat mereka tidak punya tambalan baju mereka. Diuji sama Allah dengan kemiskinan sampai mereka tidak punya tambalan baju kecuali sisa-sisa kain yang mereka temukan dan mereka tampal. Mereka tidak punya makanan kecuali sisa makanan, kata Nabi SAW, tapi mereka mencintai cobaan tersebut sebagaimana kalian cintai kenikmatan. Ada perasaan itu. Jadi termasuk tanda keimanan teman-teman, kalau kita lagi sehat, alhamdulillah. Kita lagi dicoba pun, alhamdulillah. Karena dengan kita sakit misalnya, kita jadi tahu nilainya sehat. Toh Nabi SAW mengatakan sebagai orang muslim kita harus yakin Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita punya solusi, bukan tidak punya. Tapi Allah memperlihatkan kepada kita tentang variasi kehidupan ini. Jadi kita harus paham poin ini. Ya. Jadi nikmati kesabaran itu. Kalau kita nikmati sebuah cobaan itu, dalam arti kata di sini bukan kita tidak ikhtiar cari jalan keluar ya, tapi kita faham ternyata Allah sedang menguji saya dan saya coba bisa melalui ini, gitu kan? Maka insya Allah dia akan lulus. Dan setiap cobaan teman-teman makin berat, berarti makin ada sesuatu yang besar menunggu anda di ujung cobaan tersebut. Ya. Saya yakin kita sudah sering menghadapi cobaan dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwasanya setelah kita melaluinya, kita tahu ternyata ada ujungnya. Memang begitu. Sampai ajal kita datang. Tapi kalau selama ajal belum datang, pasti Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan orang itu jadikan sebagai bahan muhasabah atau tidak, tetap permasalahannya akan redah. Gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah menciptakan segala sesuatunya itu bermula dari kecil, baru membesar. Kayak kita manusia misalnya, bayi, anak-anak baru besar, gitu kan? Pohon, Allah ciptakan bibit kecil sampai jadi pohon besar. Begitu semuanya, kecuali cobaan. Allah ciptakan dia besar dulu, baru dia mengecil. Begitu hadisnya. Jadi semua masalah pasti kita anggap besar awalnya, tapi nanti jadi kecil dia. Kata ulama, orang itu memahami itu sebagai pelajaran dari Allah, sehingga dia muhasabah, dia istighfar, dia kesempatan dekatkan diri pada Allah, atau orang itu tidak jadikan bahan muhasabah. Dia akan lalui permasalahannya itu. Tapi mungkin ada orang kalau tidak jadikan bahan muhasabah, tidak mengembalikan hak orang lain, nanti hukumannya ada, bisa dia di penjara apa segala macam, tapi akan reda. Nanti akan kecil masalah itu bagi dia. Dia akan merasa jadi kecil. Beruntunglah orang yang menjadikan kesempatan cobaan yang datang itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Karena saat itu kita bisa nangis pada saat ibadah. Kalau kita pernah Bapak Ibu mungkin hadapi masalah berat, lalu Bapak Ibu sampai tetesin air mata, nangis mohon sama Allah, itu mahal sekali nilainya. Mahal. Belum tentu kita kalau sekarang lagi sehat begini, lagi tidak ada masalah, lalu kita mau nangis, belum tentu keluar air matanya. Kalau kita tahu nilai pahalanya itu luar biasa itu. Maka ini poin yang harus kita ketahui. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan, wahai anak Adam, jika kau bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan pertama, sadmatil ula, awal terjadi kejadian, di situ memang besarnya itu. Nanti dia akan mengecil. Meninggalnya orang dicintai misalnya, hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan. Sekarang di sini teman-teman yang sudah meninggal orang tuanya, hari apa kita nangis? Pertama, kedua, sekarang setelah setahun, setelah 10 tahun masih nangis. Udah enggak, dia kecil, otomatis gitu kan. Seperti itulah. Justru pukulan pertama itu dibutuhkan kesabaran di situ. Dikatakan, maka aku tidak ridho. Allah sendiri tidak, ya, tidak kita bahasakan dengan bahasa misalnya Allah tidak ridho dalam arti kata di sini Allah memaksakan dirinya, enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala memang memastikan pada dirinya sendiri sebagai janji yang benar, dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia tidak akan memberi balasan dengan orang seperti ini kecuali kesabaran. Dan ini berarti dia tidak akan mendapatkan kecuali surga. Dan ini menandakan teman-teman, dalam hidup kita banyak sekali peluang masuk ke dalam surga karena selalu ada saja cobaan. Yang penting sabar di pukulan pertamanya, gitu ya. Kesabaran itu. Misalnya, contoh sederhana, kita bangun tidur sakit. Kajian Islam.